ada waktu itu orang-orang Farisi bertanya. Bahkan murid Yesus, cuma murid Yesus kadang-kala memang suka somse ya. Kalau somse apa nih? So jahil gitu kan. Dia nggak nanya gitu. Waktu ketika orang buta, betul nggak saudara? Masih ingat ayatnya? Kan dibilang, ini Tuhan siapa yang salah nih? Emaknya atau babenya nih? Yesus bilang enggak, ini nggak ada urusan. Tapi Tuhan mau menyatakan kemuliaan. Amin. Tuhan juga akan menyatakan kemuliaan dalam hidup dia ini. Amin. Amin. Ibu bapak berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Hari ini hari kemenangan buat Yeremia dan Ibu. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kalau punya ibu gembala, tadi Pak Gembala juga tadi yang mungkin semakin kuat itu ketika ibu gembala. Memang kalau orang dikasih Tuhan itu begitu saudara. Saya dulu pertama kali untuk khotbah gitu istri saya kan saya gembala itu. Lu khotbah jangan kenceng tuh orang jantungan tuh. Emang kenapa? Bukan suaranya kan biasa-biasa, bukan suaranya, isinya, menyayat-nyayat hati itu tersehat saya. Iya, kok tersehat saya. Berikan lagi. Tapi saudara memang betul. Allah itu mengasihi orang yang dikasihi. Kalau kita didiemin saudara, kita kan nggak ngerti. Pikiran jalannya lurus, ujungnya malu. Apa yang dialami oleh Pak Elia dan Ibu anak dalam baptisannya Bu? Kalau nama ini siapa Bu? Kalau Bu anak kan kalau baptisan. Ibu Rince. Ya. Ibu Tuhan sudah ubah tangis menjadi tarian. Amin. Amin. Boleh nangis lagi. Haleluya. Harus ucap syukur betul-betul. Amin. Kita boleh terima Tuhan. Dan memang kita harus belajar untuk mengikut Yesus melepas segala. Amin. Melepas mengasihi diri itu paling penting harus dilepas. Karena ini berbahaya. Memang secara manusia masuk akal apa yang kita dikatakan. Itu masuk akal. Tapi lebih percaya lagi, lebih masuk akal lagi Tuhan mengasihi. Amin. Itu lebih masuk akal lagi. Dan Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu. Oke? Amin. Dan ketiga, kita pun hidup kita jangan mau dipermainkan oleh kuasa setan. Ya, saudara, sejarah Yesus dibangkitkan itu di dalam Matius 27. Di buku masing-masing kan. Saya terlalu banyak ini mengkonfirmasi, tapi saya pokok-pokoknya. Di Matius 27. Coba atau kita lihat bagaimana dahsyatnya Yesus bangkit ya. Coba Matius 27. Saudara bisa supaya melihat. Jadi nggak ada. Jadi begini ya. Sampai saat ini itu saya baca di TV tadi jelasnya berapa saya nggak tahu. Di Yerusalem itu penduduknya 6 juta. Tapi saudara yang baru jadi orang Kristen cuma 75.000. Bayangkan, cuma 10% kurang kayak 40, lebih kurang. Nah saya nggak tahu ya. Sampai detik ini kalau kita baca firman Tuhan ya. Sebelum peristiwa kebangkitan kita baca dulu ada hoax yang sangat besar. Dan ini hoax ini berbahaya sekali. Karena hoax ini akibat hoax ini saudara-saudara, maka apa yang terjadi? Maka banyak orang-orang masuk neraka. Orang Kristen juga bisa. Kalau Saduki sudah pasti. Tahu saudara Saduki? Saduki itu kaum yang tidak percaya kepada kebangkitan. Udah itu jatuhnya yang masuk neraka kalau termasuk orang Farisi ini yang bikin hoax. Kita buka di dalam Matius 28 dulu ya. Matius 28 dari ayat yang ke 11. Ya. Sorry. 26. Ya, Matius 28 ayat 11 ya. Oke, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika mereka hendak mengajar, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala
kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak memperoleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang disesatkan kepada mereka, dan cerita itu tersiar di antara Yahudi sampai sekarang ini. Bayangin saudara, sampai sekarang ini. Itu sebabnya sampai sekarang ini, apalagi bukan orang Kristen yang tak percaya bahwa Yesus sudah bangkit, sampai sekarang ini, kalau dihitung jujur saudara, mayoritas masuk neraka juga. Karena kalau orang tidak percaya Yesus sudah bangkit, tidak akan masuk surga. Jadi sebabnya Rasul Paulus mengatakan sia-sia penginjilan kami, sia-sia pelayanan kami kalau sampai orang tidak dibangkitkan. Dan sebentar kita dalam perjamuan dikatakan, siapa yang memakan tubuhku yang benar-benar adalah makanan, yang meminum darahku yang adalah benar-benar minuman, maka di dalam dirinya ada kehidupan. Aku akan bangkitkan dia dari jalan. Amin saudara. Dan bisa. Kalau kita nggak dibangkitkan sama Tuhan, udah saudara, amsyong. Sia-sia. Iya, lu jadi orang Kristen lah sama juga bohong, nggak dibangkitin. Capek. Udah, bukan capek lagi. Tadi, bukan lagi dah. Bunuh diri nggak bunuh diri, hidup nggak hidup. Hah? Nggak jelas. Ya kan? Tapi dikatakan dalam firman Tuhan, ini orang Yahudi loh, tua-tua loh, orang terhormat loh, ketemu sama Yesus loh, dan dia tahu persis. Sabdadu itu menyaksikan langsung. Kita lihat ayat 27. Ya. Matius 27 dari ayat 62. Kita baca bersama-sama. Kubur Yesus dijaga. 1, 2, 3. Esok harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si pengesat itu sewaktu hidup berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu, katakanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, dia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga pengesat yang lain akan lebih buruk akibatnya daripada pertama. Dan Pilatus berkata kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan amin. Ingatin saudara, iblis gila ya, setan gila ya, dalam nama Yesus dijaga lu, bukan lagi hoax saudara. Nggak puas tuh Yesus sudah mati tuh, bangkit juga masih dijagain saudara. Sebetulnya iblis lagi pakai tuh si tua-tua itu, si penjaga, si Pilatus. Saudara ya, ini baru pembukaan prolog ya, khotbah saya ya, belum ke materi. Saudara bisa dipakai sama iblis, sehingga saudara bukan saja tidak mengalami kuasa kebangkitan, tapi saudara tidak percaya kepada kebangkitan. Hati-hati. Ya, tua-tua tadi mengatakan apa? Pilatus, dia udah ngomong di waktu hidup nih, pada hari ketiga dia mau bangkit nih. Jaga nih. Ngarang nih. Ntar murid-muridnya ngambil nih. Ntar dia bilang bangkit lagi pada dia diculik. Jangan sampai tidur ya. Saudara, betapa pentingnya. Gila ini iblis. Dalam nama Yesus, kau sudah kalah setan. Amin. Nggak bisa saudara.
Mana mungkin Tuhan bisa dijaga sama serdadu begitu? Alah ecek. Mana bisa ditipu-tipu begitu kebangkitan Tuhan? Tapi yang saya mau katakan saudara, perhatikan baik-baik. Persoalan kebangkitan Tuhan Yesus itu persoalan yang sangat penting dalam hidup. Tidak ada kehidupan tanpa kebangkitan. Tuhan agung itu kematian. Yes. Dia mati karena apa saudara? Menebus dosa. Gak bisa. Tanpa pengorbanan Yesus, domba Allah yang tidak bercanda celah, Bapa tidak bisa terima. Kita tetap masih berhutang kepada dosa. Upah dosa ialah Roma 6 ayat 20. Gak bisa. Tapi nanti dulu Tuhan Yesus bukan sekedar mau mati doang, tapi dia berkata, hari ketiga aku akan bangkit. Dia bangkit mengalahkan maut. Amin. Hai maut, di mana semangatmu? Itu sebabnya tua-tua Pilatus serdadu sepakat. Bikin hoax, berita bohong, dusta. Kalau di undang-undang nih saudara, ini kalau dipakai nih Pak Gembala nih, dipakai undang-undang sekarang nih ITE, kena nih. Sak Pilatus juga kena dia. Iya betul. Karena ada pasalnya, kita bohong. Padahal si serdadu itu saksi mata loh, betul kan? Ayo kita lihat kalau nggak percaya. Ayo kita lihat, betul nggak serdadu itu saksi mata? Nanti saya mau cerita. Kita buka Matius 28. Ayat 1 ayat pertama. Kita baca saudara, kalau saya ngajak baca bersama-sama supaya ini masuk. Mari kita firman. Amin saudara. Supaya jangan lagi mau dikibuli sama setan. Ya, jangan mau dibohongi. Yesus sudah bangkit. Ayat 1 ya. Kebangkitan Yesus 1, 2, 3. Setelah ada Sabat lewat menjelang misi kepada pada hari pertama minggu itu, pergilah dia ke Galilea dan Galilea yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi bahwa seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang kepada itu dan menggulingkannya lalu datang di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat dia berbaring, dan segeralah pergi. Dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia menyambut kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera berdiri dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita untuk memberitakannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya dan menyembah. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihatnya. Lihat, serdadu itu ada. Tapi saya mau kasih tahu secara hukum saudara ya. Lu boleh serdadu lu bikin saksi palsu, tapi ada saksi mahkota. Maria Magdalena dan Maria. Amin saudara. Tangan dorong Yesus saudara. Kalau malaikat masih ada, oh dia berbuat. Makanya ditulis di dalam Alkitab. Pakai logika aja, akal sehat aja. Yang bisa dipercaya hoaxnya si tua-tua mahkamah agama atau firman Tuhan yang ditulis. Firman Tuhan yang ditulis kan Maria Magdalena dan Maria lain ada. Dia saksi mahkota.
kebangkitan Yesus. Peristiwanya seperti apa dan malaikat? Waduh, dia lihat saudara. Serdadu itu kayak mayat mati. Emang dia orang mati. Terbukti kan? Disuap, mau ya kan? Hati-hati saudara. Dalam hidup kita hati-hati juga. Jangan kita disuap oleh dunia ini saudara. Saudara mengabaikan kuasa kebangkitan. Bahaya. Apa itu saudara mengabaikan? Firman Tuhan mengatakan kita harus berbuah bagi kebangkitan. Ayo kita lihat firman Tuhan ya. Roma 6 ayat 21. Roma 6 ayat 21. Sudah apa dek? Sudah. Enggak, ini adik kita yang pegang program dalam anu berkati bapak. Ayo kita baca bersama-sama. Roma 6 ayat 21. Dan buah apakah? Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya dibangun dalam kamu harus sekarang, karena sudah hati-hati saudara. Hati-hati. Ada buah kematian. Saudara, Yesus sudah bangkit, tapi hati-hati juga. Kamu sudah berbuah belum? Tadi ada buah kematian, setuju? Oke, lihat tadi baca firman kan? Nah, sekarang kita lihat, ada lagi buah satu lagi. Di dalam ayat 22-nya, ayo kita baca bersama-sama. Tadi 21 kita 22, 1, 2, 3. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada kehidupan dan sebagai semuanya yang hidup dan kekal. Amin. Amin. Paham ya? Lihat nih. Tetapi sekarang sesudah kamu dimerdekakan dari dosa. Waktu Jumat Agung, Yesus mati di kayu salib. Amin saudara. Dikuburkan untuk menebus dosa. Tapi belum selesai. Sebelum sengat maut itu dikalahkan pada hari yang ketiga, yaitu hari ini kita peringati sebagai kebangkitan. Baru kita benar-benar merdeka. Kalau kalian bilang, ayo kita rayakan kebebasan. Betul. Amin saudara. Mari kita rayakan. Jangan kita menjadi orang-orang yang seperti belum merdeka. Orang-orang yang belum merdeka itu ketahuan orang-orang yang masih diperbudak. Betul? Kan kalau orang belum merdeka masih diperbudak, lagi masih dijajah, betul? Tapi Tuhan mengatakan kita sudah merdeka dari dosa. Amin. Amin. Sehingga kita tidak lagi menghasilkan buah kematian dalam hidup ini. Tidak boleh. Ayat 22 dikatakan tadi apa saudara? Ya. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, apa? Kamu boleh pulang pada kesusahan dan sebagai kesusahannya ialah hidup yang kekal. Buah kekudusan sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, jangan ya. Jangan sampai kita sudah Yesus persembahkan sebuah karya terbesar, kebangkitannya, kita masih tidak hidup di dalam pengudusan. Jangan. Hati-hati saudara masuk dalam urusan adalah buah kematian. Ini ibaratnya Rasul Paulus menggambarkan kayak hidup kita ini sebagai sebuah pohon. Di dalam hidup kita ini menghasilkan buah kematian atau buah kehidupan kekal.
Coba kita buka Yohanes 11 ayat 25. Ini sering kali ayat kita, tetapi saya mau stressing pertegas supaya kita jangan ya. Oke, coba membaca bersama-sama. Sudah dapat? Yohanes 11 1, 2, 3. Jawab. Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Amin. Amin. Kemudian Tuhan Yesus. Jadi kita perlu takut mati. Karena kalaupun kita mati, kita tetap Hidup. hidup. Memang secara manusia kematian itu menakutkan. Boro-boro kita yang mau menuju kematian dan dengerin orang mau meninggal aja walaupun belum mati, kita udah ketakutan doanya. Wah, Tuhan gitu. Apalagi sahabat kita gitu kan, Bu. Ini Ibu Dina. saya untuk gembala sakit. Ibu semua, wah saya sama juga. Kirim semua kemana-mana. Nanti baru setelah saya kirim kalau berdoa, bagaimana Pak Pos Pak Gembala ini? Majenya. Nanti dulu pun belum dapat jawaban, tapi udahlah kita percayalah dia sembuh lah. Saya nggak ada rasa apa-apa di hati saya kok. Karena kan agak sedikit, itu agak sedikit slow down informasinya kan, agak sedikit tidak begitu cepat kan. Tapi beberapa di ibu ini kasih juga sama saya, Ibu Lita, ada yang ambil di rumah sakit, ada yang di, tapi saya nggak ada rasa apa-apa. Nggak ada rasa misalnya apa, kekhawatiran. Biasanya saya terus terang saudara ya. Saya kalau diminta Tuhan suruh pelayanan akhir, itu tuh aduh. Kalau sudah sampai konfirmasi Ibu Gembala, aduh Tuhan saya bilang saya harus nyampaikan kan. Tapi biasanya saya bilangin begini, jangan pergi jauh-jauh ya. Maksudnya gimana nih Pak? Pak Pendeta nggak boleh jauh. Tapi kadang-kadang ada bandel Pak. Tapi juga mungkin kemarin sama Tuhan kerjakan, jangan tahu pergi jauh-jauh. Kan janjian saya mencuci saya, bapak saya, dia pergi, cici bapaknya pergi. Udah bapaknya lewat, ibunya lewat dari tahu. Terus saya bilang, bandel, enak kok punya Bu Gembala ngomong kenceng begitu. Karena udah biasa ya kan. Kalau Bu Gembala jahit begitu. Kalau pikirin dulu. Kalau rahasia tadi memang kita harus pegang, ya kan? Kita nggak boleh jadi mereka. Kalau disampaikan, saksikan itu peneguhan tadi bukan. Nanti sudah interpretasi. Ya emang dari jemaat begitu ya ngomong ya. Gak apa-apa lah, Bu Gembala kan penolong istri kan penolong sepadan. Jadi Pak Gembala kamu ngomong. Mungkin jatuhnya Bu Gembala ya. Gak apa-apa lah kan bukan lagi gua sudah satu ya. Podo aja itu dalam podo. Perhatikan dari ini. Akulah apa saudara? Kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Saya mau tanya, kalau percaya maksudnya dia, Bu, pripun? Ibu batik, Ibu batik. Apa maksudnya? Percaya sama Yesus. Bagaimana pertanyaannya Pak? Nah, ini kan ada kata-kata ini. Itu orang Sunda, Pak. Percaya. Coba baca. Ibu baca ayat 25. Coba Ibu baca. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Apa maksudnya percaya kepadaku? Mengimani bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Nah, kalau Yesus itu Tuhan, Ya. kita boleh melawan dia? Enggak. Boleh datang ya? Enggak. Hidupku sudah banyak ada batas sama ini. Banyak. Benar-benar. Tadi saya bilang, hati-hati. Saya kalau ada khotbah begini Pak Gembala, beberapa gereja saya kan kalau itu kecil besar dalam saya nggak ada urusan. Tapi kalau sudah kasih pengajaran yang begini nih, kan besok-besok balik lagi jangan lagi kamu karena jemaatnya kerjanya semakin ngerti kebenaran, makin terungkap. Sebetulnya nggak apa-apa kita saling mengisi. Kalau Pak Jen sahabat saya, kami sahabat sih WA, benar serius. Kita masih tetap terjaga ibu hubungannya Pak ya, masih tetap terjaga.
Ya saya buka rahasia ini. Sepakat tadi. Ibu Ella. Ibu Ella, oh ya boleh. Itu udah lama sih. Kamu saya kenal kan? Suaminya yang di sini. Suaminya ya? Yang kemarin pakai kursi roda. Oh iya iya. Sekarang sudah almarhum. Oh, pujilah nama Tuhan Yesus gitu ya. Dia kan sudah dengar khotbah saya kan? Nah, udah di surga dia. Amin. Ya. Tadi dikatakan sekalipun mati, Tapi itu tangan lupa Yesus. Kan dia Tuhan, katanya percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Ya udahlah, kalau yang beri Tuhan mengambil mau bagaimana dia punya. Emang gak enak sih. Emang gak enak di perasaan ini kadang-kala, betul gak? Minta laki dikasih perempuan, minta perempuan dikasih laki. Karena BSnya udah benar-benar perempuan. Tapi kan haknya Tuhan lah. Amin. Boro-boro brojol. Mati hidup di tangan Tuhan, betul gak? Kok pendeta perlu ngomong gampang? Iya, saya tahu lah namanya. Tapi aja getaran-getaran juga. Kalau ada sakit ya kita. Tapi sebetulnya saya kasih tahu saudara, kalau kita sudah percaya Yesus itu Tuhan, tanda-tanda orang percaya menumpangkan orang sakit. Amin. Markus 19:17, saudara kok sakit itu aja, tumpang di tangan. Firman Tuhan berkata, jadi klaim firman-Nya. Udah selesai. Benar Pak? Iya benar. Siapa yang sakit sini? Ada yang sakit nggak? Masih sederhana aja. Kepala sakit perut atau giling juga ada? Nggak ada apa-apa. Kita mau praktek. Ada. Jadi yang lama-lama selesai ini hadirat dokter. Tadi kan saya bilang saya disuruh bawa yang mengatakan mau nggak ngerti loh. Ini satu kita berdoa. Yeremia selesai kan masalah ya. Udah beres yang hari ini ya. Ujo ini mana? Ujo apa? Mereka mana? Beres dulu ya. Nanti kalau Tuhan Yesus datang ntar sore masih belum beres, ngacok kita ini. Udah pas kali gua 20 minggu lalu deh. Kayak belum beres juga sama Tuhan, jangan lah. Ya kan? Siapa? Cepet siapa yang sakit? Ada nggak? Ada nih. Apa sakitnya? Suka pusing. Pusing. Tangan mana tangannya? Ya malu-malu Pak. Taruh. Tuhan. Pakai suara boleh, pakai dalam hati, enakan pakai suara. Langsung aja bicara. Firman Tuhan dari Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda orang percaya menumpahkan tangan orang sakit, orang sakit sembuh. Amin. Amin. Masalah lama kita tuh terserah Tuhan, jadi gak usah dibahas, nggak ada dia begini. Nah, jadi ketika amin disebut. Siapa lagi? Ini udah surat. Jangan timbulin Pak Pendeta nih, Pak Gembala, Bu Gembala ada nih. Jangan besok-besok. Hai capek Pak. Mobil ini udah. Katanya kemarin nggak ada. Udah sepakat ya, kalau sakit ya, puji Tuhan kita nih. Amin. Amin. Ini udah benar ya. Amin. Para pekerja, paling pekerja yang paling suka banyak lindung-lindung. Bapak, nggak ada sakit ya? Apa? Benjolan Sebelah mana? sebelah kiri. Ya. Hah? Taruh tangan kanan. Bapak berdoa. Pada orang percaya menumpangkan tangan untuk sakit itu, orang sakit itu maka sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, Markus 16 ayat 17. Amin. Amin. Udah sembuh. Amin. Amin. Udah sembuh. Amin. Udah sembuh. Oh, amin. Amin. Tepuk tangan buat Yesus. Kalau saya sampaikan udah sembuh, otaknya jangan dering lagi ya. Jangan kasih pendusta itu. Udah ingat aja amin. Amin saudara. Saya di pendeta di mimbar ini kan atas izin gembala. Ini kan mimbar ini mimbar siapa saudara? Tuhan ini, kuasa Tuhan di sini terpancar. Amin. Kita tadi sudah berdoa pujian penyembahan, kita percaya Roh Kudus terus pimpin ibadah ini. Amin saudara. Amin. Saya juga dalam kuasa saudara berdoa saja. Saya kan menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan, dia saya sampaikan. Enak kan? Nggak perlu pakai KKR begitu dia saudara, biaya mahal-mahal untuk kesembuhan.
Ada lagi nggak? Ini bisnis selesai nih. Saya nggak jadi, saya nggak ada dua untuk buat jadinya aja kalau buat kurang. Ini udah sini udah habis nih. Apanya? Ya. Ini oke ya. Oke, Tuhan kamu, Tuhan Dek. Ada skripsi kan? Ada nggak? Puji Tuhan. Ini pemain keyboard. Puji Tuhan. Ibu. Ya. Ini suami. Suami juga ada ya. Awas ya, jangan nanti. Macam nanti saya. Jangan tadi ibu. Tapi saya ini ya. Oke ya, kita senang. Ya, maka ibu, Mas, ini Mas ya. Gak ada masalah ya Mas. Puji Tuhan. Bapak, P ya. P. Ini ada ini. Tapi harus saya sakit kepala. Nanya siapa deh namanya deh? Ada nggak sakit kan? Ada nggak? Pilak. Oh iya. Dek, ya. Pegang hidungnya. Enggak apa-apa. Apa-apa Bapak di surga di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata Markus 16 ayat 17, tanda-tanda orang percaya menumpahkan tangan orang sakit itu sembuh, dan ayah daripada anak ini sudah berkata sakit itu belum sembuh. Dalam nama Yesus, virus itu keluar dalam nama Yesus. Memang tadi ada virus itu, saya tahu ini saya sangat sensitif virus flu. Tadi saya kagak begitu bersih ya, bukan saya kopi saya senang tadi. Saya pakai begini. Aku minta saudara nggak punya iman, saya kasih puji Tuhan tentang buat Yesus. Paling khas kalau sudah pakai begini. Oke, puji Tuhan. Tapi memang tadi ada virus flu di sini beda. Ibu? Sama Pak. Itu tadi nggak pegang itu. Dekat kesabaran. Pegang ibu. Kemarin bareng tuh ya bu, tadi bu. Ibu doa sendiri lah. Ibu doa sendiri dengan iman bu. Nggak boleh, harus dengan iman. Yakin ya dengan iman ya. Jangan macam-macam pikirannya. Nggak boleh, harus full. Ya, kalau sembuh ya sembuh saudara. Itu firman. Saudara tetap berubah. Kalau firman mengatakan tanda orang percaya menumpang orang sakit sembuh, itu pasti sembuh. Amin. Bukan kita yang menyembuhkan Tuhan Yesus, tapi Tuhan lihat imanmu seperti apa. Amin. Tuhan. Mas, kamu? Ahok, ini pendukung Ahok. Nggak ada. Kamu disebut tadi ya. Ibu Gembala nggak ada ya pasti ya. Ya. Ini serah ada. Oke. Mas? Hah? Ibu? Esra itu suka sakit kepala itu. Esra. Tadi kan Ibu Hana kan tadi bilang, Ibu Hana tadi tuh malu nggak pada tempatnya, tapi udah selesai ya Bu ya. Kalau udah malu lagi ya men. Lain lagi kalau malu tuh kalau tadi buah kematian kita malu, kalau buah kemudusan enggak. Ayo, Pak Esra. Pak Esra doalah, bantuanlah. Cuman ini momen ilahi kita manfaatkan, benar. Bapak di surga, kau lihat hambamu, Bapak Esra, kau berkata dalam firman, tanda-tanda orang percaya, menumpahkan tangan orang sakit sembuh, maka Pak Esra sembuh dari sakit darah tinggi atau sakit apapun yang membuat kepalanya pusing, itu tidak berasal daripada Tuhan. Dalam nama Yesus sembuh. Sembuh, amin. Ibu, apa? Sikile. Kenapa? Yang mana? Yang mana? Sebelah kiri. Wes, cakal, pegang. Pegang tangan kaki. Cepat Bu, saya komandan pakai semua. Sudah, tangannya udah pegang. Ibu berdoa. Bukan iman ya Bu, bukan percaya ya. Biru Yesus menyembuhkanmu. Amin. Darahnya sudah menyelesaikan segala persoalan di dalam segala dosa.
yang menyebabkan kau sakit penyakit, kau sudah sembuh hari ini. Ada orang percaya sama tangan orang sakit sembuh dalam nama Yesus. Ibu sembuh. Amin. Amin. Adik, ada. Kamu pusing. Apa namanya? Iya. Iya. Ibu. Ibu-ibu. Ibu. Bunia. Dunia. Pakai tangan kanan ya. Ibu Ayo, Esther itu. Ibu berdoa. Dengan iman, percaya. Gak enak sakit pusing itu emang gak enak. Tapi saya sudah hilang kok, saya juga dulu suka begitu. Ayo, Bunia ya Pak ya. Ya. Bapak tumpahkan tangan juga, bantu Pak. Istrinya, tumpahkan tangan. Bantu. Bapak di surga, kau melihat anakku ibu dia beriman. Itu sebabnya dia menumpahkan tangannya pada pagi hari ini. Dari sakit kepalanya. Di dalam nama Yesus. Ibu Nia, kau sembuh. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Ibu, Mata sama gigi. Mata saya gigi. enggak. Saya lagi minum obat dari dokter, obat saraf. Oke. Jadi kalau tidak Sarah. Bu, sini ke depan. Yeremia sini deh sekalian. Kalau semua penyembahan angkat satu pujian Pak Esra.